Mungkin diawali oleh seorang bernama Dante. Dia adalah seorang mantan juara dunia breakdance dari Amerika, yang sekarang sukses jadi pebisnis musik. Ia pun mengungkapkan kekecewaannya kepada rekan bisnisnya yang lain, lantaran Amerika Serikat sudah lebih dari 15 tahun tidak memenangkan Battle of the Year, yaitu sebuah kejuaraan dunia breakdance yang diselenggarakan di Prancis. Dan Dante pun berambisi akan membawa kembali kemenangan untuk tim Amerika. Kemudian Dante menghampiri kediaman seseorang yang bernama Black. Black ialah rekan setim dahulu Dante yang pernah menjuarai kejuaraan dunia breakdance pada 15 tahun yang lalu. Maksud kedatangan Dante ialah untuk meminta Black menjadi pelatih tim breakdance yang mewakili Amerika untuk kompetisi breakdance yang akan segera diadakan di Prancis. Dan Dante juga meminta Black untuk menemui tim Amerika di kantornya besok, yang sudah dipilih oleh Dante untuk mewakili Amerika untuk kompetisi breakdance. Menurut Dante, Black ialah sosok pemimpin yang berintegritas, disiplin, dan bekerja keras. Oleh sebab itu, Dante mempercayakan sosok pelatih kepada Black. Namun, Black bukanlah Black yang dulu. Sekarang ialah hanya seorang pemabuk, seorang yang tertutup, dan tidak mempunyai semangat hidup. Itu dikarenakan dia kehilangan seorang istri dan juga anaknya akibat kecelakaan mobil. Black pun menolak permintaan Dante dengan cara yang kasar dan juga mengusirnya. Keesokannya, Black pun menemui Dante di kantornya. Dante menjelaskan bahwa dia belum bisa memutuskan untuk bergabung atau tidak. Dan tujuan Black ke kantor Dante ialah hanya ingin melihat terlebih dahulu tim Amerika yang sudah dipilih oleh Dante. Kemudian, si Black bertemu dengan Franklin, salah satu orang yang bekerja di kantornya Dante, dan juga penggemar berat dance. Sebelum melihat anggota dari tim Amerika, Black bersama dengan Franklin melihat profil dan juga video atau rekaman dari setiap anggota, dan kemudian dianalisis setiap gerakan dari masing-masing anggota tersebut. Kemudian Dante menghampiri Black dan juga Franklin yang sedang tertidur akibat kelelahan menonton rekaman video. Dan Dante pun menanyakan kembali kepada si Black, apakah dia bersedia menjadi pelatih untuk tim Amerika. Dan Black pun menjawab dia bersedia tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, Black melakukannya dengan caranya sendiri. Dan syarat kedua, meminta Franklin menjadi asistennya. Dante pun tidak masalah dengan permintaan itu, dan langsung mengajak Black menemui tim Amerika yang sudah menunggunya. Setelah melihat aksi dance dari tim Amerika yang dipilih oleh Dante, Black menyuruh setiap anggota untuk berbaris, yang kemudian berjalan ke arah pintu keluar, dan kemudian Black pun menutup pintunya. Terdapat perdebatan kecil antara Dante dan Black, dikarenakan Black baru saja mengusir tim yang dipilih oleh Dante untuk mewakili tim Amerika. Namun pendapat Black berbeda. Dia menilai gerakan yang ditampilkan tersebut sama persis seperti gerakan yang sudah dia lihat di rekaman sebelumnya, sehingga tidak ada inovasi dari tim ini untuk berkembang. Dan menurut Black, tim yang dipilih Dante sudah terbentuk selama 6 tahun, dan itu buruk bagi sebuah tim. Tim harus memiliki regenerasi baru di setiap tahunnya, agar bisa melahirkan inovasi dan gerakan baru di setiap tim. Dan Dante pun tidak bisa berkata apa-apa. Dan kemudian, Black pun membubarkan tim yang dipilih oleh Dante. Dante dan Black pun mengadakan kompetisi nasional dengan Dante sebagai sponsornya, untuk memilih penari terbaik dari seluruh Amerika untuk mewakili Amerika di kejuaraan internasional yang akan diselenggarakan di Prancis, dan akan membentuk tim yang bernama Dream Team. Singkatnya, Black pun memilih 22 orang untuk bergabung ke dalam Dream Team. Namun dari 22 orang tersebut, Black akan menyeleksi lagi secara bertahap hingga jumlahnya menjadi tim final yang terdiri dari 13 anggota. First up is Dunock. Yes! Sniper. Ooh, right, yeah. Kilowatt. Yes. Flips. Yes. Adonis. Grifter. Mayhem. Anise. Bambino. Yeah. Kid and Rebel. Yo, that's what's up. Rooster. Yes. Only 13 of you will make the final dream team. Selama 3 bulan pelatihan ini, mereka ditempatkan di tempat penahanan remaja yang sudah tidak terpakai. Terlihat raut kekecewaan terlihat di beberapa anggota. Namun tempat ini bukanlah sekedar tempat mereka latihan dan istirahat, melainkan tempat mereka melatih mental, tempat mereka berkenalan dengan keluarga baru,
Dan tempat ini jugalah yang merupakan perjalanan awal dari seseorang untuk melangkah lebih baik ke depannya. Black menerapkan sistem semi-militer kepada timnya, dari mulai latihan jam 6 pagi, berlatih 12 jam sehari, dan tidak boleh meninggalkan pelatihan ini. Dan jika ada yang melanggar, Black tidak akan segan-segan mengeluarkannya dari tim. Bitch about my simple rules, you will be gone. Pada hari pertama, kita melihat ketegangan langsung memuncak, terutama Rooster, anggota yang penuh percaya diri dan suka mengomentari semua orang, dan cenderung bersikap sombong dan provokatif. Dan juga ada Ducknock, anggota yang serius, pekerja keras, dan juga punya ego tinggi yang tidak suka dengan sikap Rooster. Mereka saling mengejek dan akhirnya Ducknock tidak tahan lagi dan menyerangnya secara fisik. Mereka saling dorong hingga harus dipisahkan oleh anggota tim. Alih-alih Black menghukum, Black malah menyuruh Rooster dan Ducknock maju ke depan dan saling beradu dance untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Black pun menyuruh Rooster dan Ducknock membagi menjadi 2 tim, dan Rooster dan Ducknock memilih anggotanya masing-masing. Kilowatt. Samo. Double trouble. Beneath flips. I wrote this opening the Bring it, whatever the weather, we bring it full pelt. I'm not sure y'all done. knowing kids will quote this. Go and slip the dope. Tell me if you smell me. Terlihat seseorang yang bernama Grifter yang sangat egois. Dia tidak menerapkan kerja sama tim dan hanya mementingkan diri sendiri. Dan itu merupakan kesalahan fatal yang dia buat yang mengakibatkan dia orang pertama yang dikeluarkan pada saat itu. Waktu demi waktu, Black melatih mereka dengan keras, disiplin, dan selalu mengajarkan apa itu menjadi tim. Karena jika bersama kita bisa melakukan hal-hal luar biasa. Karena tim yang hebat bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang saling mendukung. There it is. Right. That's coming. Short here. Keep that formation tight. Going, guys. Four more. Untuk memaksimalkan pelatihan, guna melawan negara Rusia pada uji coba yang diadakan 3 minggu lagi, Black pun merekrut seorang koreografer wanita yang bernama Stacy, guna menambah inovasi gerakan pada dance tersebut. Guys, please stop. That's what these B-boys need. B-boys, come on, let's go. Kill what you... Di saat sesi latihan, Rooster dan Ducknock pun terlibat perselisihan, yang mengakibatkan mereka pun berkelahi. Awalnya Black tidak ingin memisahkan mereka, namun dikhawatirkan akan mencederai salah satu yang mengakibatkan tim Amerika kehilangan amunisi terbaiknya untuk uji coba melawan negara Rusia. Black pun langsung memisahkannya, dan Black pun memperingatkan mereka bahwa jika mereka berkelahi lagi, mereka akan dipulangkan. One of you even think about fighting, you will be gone. Tidak hanya Rooster dan Ducknock, masih ada beberapa anggota lain yang tidak akrab, yakni Lil Adonis dan Sniper. Dan ini menunjukkan perjalanan Black masih sangat jauh untuk membuat anggota ini menjadi sebuah tim. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Sebelum melakukan uji coba melawan negara Rusia, Black pun menyampaikan pesan kepada timnya bahwa tim Rusia adalah tim yang disiplin, selaras, dan cermat. Dan tim Rusia berada di peringkat 9 dunia. Dan satu-satunya cara agar kita bisa menang adalah dengan menjadi sebuah tim. Terlihat di awal-awal tim Amerika masih bisa mengimbangi tim Rusia. Pada saat giliran Rooster dan Ducknock tampil, mereka pun menunjukkan sisi keegoisan mereka lagi dan lagi, dengan tidak bekerja sama sebagai tim yang mengakibatkan mereka pun berselisih di waktu yang tidak tepat. Terlihat Black yang sangat amat marah atas kejadian tersebut. Black pun tidak berbicara sepatah kata pun kepada anggota lain. Tidak hanya Black, rekan setimnya pun merasa kecewa, terutama si Anis, sahabat Rooster, atas tindakan mereka berdua yang telah merugikan tim. Banyak dari mereka yang mempertaruhkan hidup mereka untuk ini. Menurut mereka, lewat jalan inilah kesempatan mereka menjadi lebih baik.
Setelah lelah, sakit, yang mereka hadapi selama ini, berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi di tim, mereka pun merasa hanya sia-sia dan membuang waktu untuk masuk ke dalam tim. Walau hanya sebatas uji coba, namun itulah kesempatan mereka menunjukkan kepada dunia bahwa tim Amerika merupakan tim yang harus diwaspadai. Namun pada akhirnya, sekarang, mimpi mereka dihancurkan oleh tim mereka sendiri. Di saat Rooster sedang memikirkan kesalahannya dengan cara latihan seorang diri, Ducknock pun menghampirinya. Ducknock pun bercerita bahwa dengan konflik antara mereka bisa menghancurkan tim yang sedang kita bangun. Ducknock pun sadar betapa pentingnya kesempatan ini bagi dia dan juga para anggota yang lain. Ducknock pun menurunkan egoisnya dengan ingin meminta maaf kepada Rooster dan terungkap bahwa dahulunya Rooster dan Ducknock pun pernah menjadi rekan setim. Namun dikarenakan mereka jatuh cinta dengan wanita yang sama, itulah yang menyebabkan mereka selalu bertengkar. Rooster pun menurunkan egonya juga dengan meminta maaf kepada Ducknock. Rooster pun sadar bahwasannya untuk saat ini wanita tidaklah penting. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana ia membawa tim ini menuju kemenangan. Dan mereka pun saling memaafkan. Terlihat Black yang masih tertidur, padahal waktu latihan seharusnya sudah dimulai dari tadi. Dikarenakan kejadian semalam lah yang membuat Black sudah kehilangan harapan kepada tim ini. Terlihat Anis, Rooster, dan Ducknock menghampiri kamar si Black dan membangunkannya. Mereka pun meminta maaf atas kejadian tadi malam tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mereka pun membujuk Black agar untuk diberi kesempatan kedua dan memintanya untuk bangun dan segera melatih mereka. Training room, 10 minutes. Dengan perbaikannya antara Rooster dan Ducknock, tim ini pun kembali ke arah yang lebih baik. Bahkan, sekarang ini bukanlah sebuah tim, melainkan sebuah keluarga. Jatuh bangun mereka selalu bersama. Tidak ada lagi pertengkaran atau perselisihan yang ditunjukkan. Mereka bukanlah seorang yang egois lagi, melainkan keluarga yang akan haus kemenangan. Waktu demi waktu berlalu, terlihat anggota terakhir yang dipulangkan. Ini merupakan keputusan yang sangat berat bagi Black, Franklin, dan anggota yang lain. Namun aturan tetaplah aturan. Black hanya bisa memilih 13 orang untuk masuk ke dalam Dream Team. Terlihat anggota Dream Team sudah final, yang berjumlah 13 orang. Mereka pun sangat senang telah dipilih menjadi tim yang mewakili Amerika Serikat di kompetisi Battle of the Year yang diselenggarakan di Prancis. Tidak terasa 3 bulan telah berakhir. Penantian dan perjuangan yang mereka berikan untuk berpartisipasi dalam tim telah terbayarkan. Dan Black pun memberitahu kepada seluruh anggota bahwa besok mereka akan berangkat ke Prancis. Dan para anggota yang lain pun sangat senang. Di saat ingin berangkat, Anis dan Rooster memamerkan gerakan combo mereka kepada Black dan anggota yang lain. Tapi tiba-tiba Rooster pun mengalami cedera patah tulang di bagian kaki kirinya, yang membuatnya tidak bisa mengikuti kompetisi dan akan dipulangkan. Teman-temannya pun merasa sedih dikarenakan kehilangan sesosok anggota terbaiknya. Namun Rooster pun memberikan motivasi kepada teman-temannya bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan. Masih banyak perjalanan yang harus ditempuh untuk memenangkan kejuaraan ini. Sebelum meninggalkan kamp pelatihan, Rooster pun mengingatkan bahwa kita harus fokus dan memberikan seluruh kemampuan kita untuk tim dan saling percaya satu sama lain. It's been an honor, Rooster. We are going to Battle of the Year. What's your name? Bringing it back to the UN. UN. Little DJ, come on. What's your... You're spinning away. Setibanya di Prancis, Black pun diperkenalkan dengan Thomas selaku pendiri dari kompetisi Battle of the Year. Dan Black pun memberi kebebasan sehari kepada tim untuk bersenang-senang. Terlihat mereka menikmati keindahan di negara tersebut. Terlihat juga raut wajah senang dan kegembiraan yang terpancarkan dari masing-masing anggota. Namun pada suatu titik kegembiraan mereka berubah menjadi ketegangan setelah melihat tim dari Korea Selatan, di mana tim Korea ini merupakan tim juara dunia berturut-turut atau tim terbaik nomor 1 di seluruh dunia, dan juga terdapat 20 tim dari negara berbeda yang kemampuannya tidak bisa dianggap remeh.
Di malam hari setibanya di acara pembukaan, Lil Adonis tidak sengaja menumpahkan minuman dari seseorang. Lil Adonis pun meminta maaf dan akan menggantikan minuman yang baru. Namun seseorang itu tidak terima dan terlibat perdebatan kecil di antara mereka. Beruntungnya sniper datang dan meleraikan mereka. Dikarenakan seorang itu sedang mabuk, orang itu langsung memukul Adonis. Tidak terima temannya dipukul, sniper memukul balik pemabuk itu yang mengakibatkan terjadi perkelahian di sana. Akibat dari kejadian tersebut, Black yang sedang istirahat pun mendapatkan telepon dari Thomas, yakni pendiri dari kompetisi tersebut. Black pun tidak pakai lama langsung menemui anggota tim dan mengungkapkan kekecewaannya. Para anggota tim telah diberi kebebasan sehari, namun tidak dipergunakan dengan baik. Justru sebaliknya, malah membuat keributan di luar sana. Sniper mencoba menyela, namun Black tidak menggubris sedikit pun. Akibat perkelahian itu, Sniper pun resmi didiskualifikasi oleh Thomas selaku pendiri Battle of the Year. Sontak saja para anggota yang lain tidak setuju jika Sniper didiskualifikasi. Sniper's gone. I'm gone. He goes, we all go. Me too, coach. Sorry, coach. That's right. Kemudian Black pun menanyakan apa yang terjadi kepada Franklin. Kemudian Franklin mengatakan bahwa Sniper hanya melindungi Adonis, sampai kemudian ia dipukul. Para anggota tim tidak membuat masalah, melainkan seseorang yang berada di bar tersebut. Franklin menjelaskan kepada Black bahwa mereka bukanlah pembuat onar, melainkan sebuah keluarga yang ingin melindungi sesama saudaranya. Setelah mendengar penjelasan dari Franklin, Black pun mencoba memahami dan memaafkan tindakan mereka. Namun Black harus berbicara terlebih dahulu kepada Thomas, agar Sniper bisa diikut sertakan kembali. Untuk sementara, tim pun bernapas lega. So what now? We wait. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Black pun selesai berbicara kepada Thomas, yang mana hasilnya Sniper diizinkan ikut serta kembali. Sontak saja para anggota tim yang lain ikut senang, dan Black menyuruh para anggota tim untuk istirahat, dikarenakan besok adalah waktu di mana pertandingan tersebut dilaksanakan. Keesokannya terlihat penggemar hip-hop dari seluruh dunia yang menyaksikan. Bahkan reporter dari seluruh dunia turut meliput, serta menyaksikan dan mendukung tim kebanggaannya mereka masing-masing. Tidak peduli Anda hitam atau putih, kaya atau miskin, besar atau kecil, mereka datang hanya untuk menikmati pertunjukan. Terlihat juga beberapa negara sudah menampilkan kemampuan mereka masing-masing. They came for it. Thailand. These boys are really strong. Really. Japan. Make some noise. Dan yang membuat tegang ialah penampilan dari Soul Assassin, yakni tim Korea yang merupakan terbaik dari yang terbaik. One of the most legendary B-boys in the world. Make some noise. This is crazy. Don't stop him, man. Soul Assassins are making a statement. Sebelum tim Amerika tampil, Black pun memberikan beberapa motivasi untuk timnya. Bahwasannya, kita semua tahu betapa kerasnya kita bekerja. Kita sudah melalui banyak hal. Tapi malam ini, bukanlah tentang apa yang orang lain pikirkan. Ini bukan tentang juri, bukan tentang penonton, bahkan bukan tentang tim lain. Ini tentang kalian. Ini tentang apa yang sudah kalian latih, apa yang sudah kalian korbankan, dan siapa kalian saat berada di panggung. Sontak, para anggota tim merasa termotivasi dan menuju panggung untuk tampil dengan Duke Nok berjalan di depan sebagai pemimpin. Into sound. You're telling us be in the beat. The audience has. Setelah melakukan penampilan luar biasa tersebut, terlihat para penonton pun terpukau dengan aksi mereka. Banyak yang tidak menyangka bahwa tim Amerika bisa menampilkan pertunjukan terbaik saat itu. Namun para juri hanya memilih 4 negara untuk bisa melanjutkan ke tahap semifinal. Setelah dipastikan masuk ke tahap selanjutnya,
Bersama Korea, Prancis, dan Jerman, Dante dan Black pun mengadakan syukuran bersama dengan anggota lain, dengan berkumpul di suatu tempat dan menikmati hidangan khas Prancis. Dan ini juga merupakan pencapaian terbesar mereka, yakni membawa Amerika ke dalam semifinal setelah sekian lama. Singkat cerita, pertandingan semifinal pun dimulai, di mana Amerika melawan tuan rumah, yaitu Prancis. Terlihat di mana tim Amerika lebih mendominasi di atas panggung. Sway, why do we... All over them. Wow, left bank to be desperate. Oh, incredible. To be desperate now, T. Tim Amerika pun memenangkan duel tersebut dengan mendapatkan poin 45, sedangkan Prancis hanya mendapatkan 42 poin. Amerika pun sudah dipastikan lolos ke tahap final. Setelah dipastikan masuk ke partai final, para anggota tim pun merasakan ketegangan, ketakutan yang luar biasa, dikarenakan lawan yang akan mereka hadapi merupakan Korea, tim terbaik di dunia. Korea telah dipastikan lolos ke tahap final setelah mengalahkan tim Jerman dengan mudah. Kemudian Black pun menjalankan fungsinya sebagai pelatih, yaitu memberikan motivasi lagi dan lagi. Wajar jika sekarang kalian merasa gugup atau takut. Itu artinya kalian peduli dan punya ambisi untuk tampil yang terbaik. Tapi ingat, rasa gugup itu juga bisa jadi bahan bakar untuk performa yang lebih dahsyat. Kalian sudah berlatih keras, jatuh bangun, dan melewati berbagai rintangan untuk sampai di titik ini. Kalian sudah membuktikan kalau kalian punya skill, determinasi, dan semangat juang yang tinggi. Sekarang buang jauh-jauh keraguan itu. Anggap panggung final ini sebagai tempat kalian merayakan semua kerja keras, keringat, dan tawa yang sudah kalian lewati bersama. Ingatlah setiap gerakan, setiap irama, dan setiap momen yang sudah kalian kuasai. Para anggota tim pun perlahan menunjukkan semangat mereka kembali. Tidak peduli kalah atau menang, yang terpenting ialah menunjukkan seluruh kemampuan mereka di hadapan dunia. Korea counters with the monster cut. Incredible. See this? Oh my God! That kind of power move. Knock answers with one-handed rollbacks. Tim Amerika pun kalah dengan hanya selisih berjarak 1 poin. Terlihat raut wajah kekecewaan pada anggota tim. Namun mereka sadar, dari awal mereka tidak mengharapkan juara. Mereka hanya ingin memberikan seluruh kemampuannya untuk tim. Dengan menjadi juara 2 ini sudah membuktikan bahwa kemampuan mereka setara dengan tim Korea. Ini merupakan modal penting untuk kompetisi ke depannya. What color medal is they give you? Proud. Like this, coach. It's not the ending, dude. Come on, settle up. One more time. Skin pun ditutup dengan mereka merayakan keberhasilannya di kantor Dante. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah, perbanyaklah iman kalian. Jika iman kalian banyak, maka kalian dekat dengan Tuhan. Ini Elena Movie, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.